Dan Guy pun memutuskan untuk ikut dengan pria itu saja. Ia pun pergi dari sana dan memulai perjalanan baru menjadi pendekar pedang. Selanjutnya, mereka berdua pun keluar dari hutan tersebut menggunakan Lamborghini rusak milik saya. Dan terlihat dari belakang Sayaka mengejarnya karena tak terima pujaan hatinya pergi begitu saja. Sedangkan Guy sangat nggak peka dan bodoh amat dengan perasaannya. Dari sanalah mereka berdua resmi menjadi partner kerja. Tapi sebelum ke Sosidai, mereka terlebih dahulu pergi ke rumah pacar dari Seiya. Dan siapa sangka, pacar yang dimaksud adalah seorang nenek tua bangka. Mereka kemudian dipersilahkan masuk ke meja makan untuk saling bertanya kabar. Guy merasa heran, kenapa Seiya mempunyai pacar seperti dia. Seiya pun merasa kesal dan menyuruh Guy untuk pergi dari sana. Dari sini juga kita tahu bahwa orang-orang di Sosidai kelak akan menjadi Busoma. Dan rupanya nih, dahulu kala Seiya adalah Busoma yang telah dibekukan selama puluhan tahun. Dan sang pacar selalu terus menunggunya selama ini. Dan si nenek ini tak menerima bahwa dirinya itu sudah tua. Lanjut, Guy kemudian berjalan-jalan di pinggir kota dan melihat sebuah poster bertuliskan Jiwa Pedang. Lantas ia pun masuk dan ternyata itu adalah sebuah pertandingan game yang mana sang idol menjadi bintangnya. Singkat cerita, idol tersebut menjadi juara bertahan yang tak tergantikan posisinya. Cerita berpindah di mana saya berdansa dengan si nenek. Namun tiba-tiba nenek ini merasakan kram karena sudah terlalu tua. Dan saya mewarnai kuku pujaan hatinya sesuai dengan permintaannya. Terlihat juga di sana foto mereka saat masih muda. Akan tetapi nenek ini masih menganggap dirinya di umur 20 tahun. Yang mungkin itu terjadi karena telah terlalu lama menunggu sosok saya yang masih dibekukan dulunya. Bahkan cermin di kamarnya ditutup rapat-rapat karena ia tak mengakui bahwa dirinya sudah tua. Selanjutnya mereka berdua menuju ke sebuah danau yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan naas, ia melihat cerminan wajahnya dari air tersebut yang membuatnya jatuh pingsan melihat sosoknya sendiri. Kemudian ia terbangun dari siumannya dan saya tanpa ragu melamarnya secara langsung. Nah, saat nenek tersebut memakai gaun, seketika ia merasakan sakit di bagian dadanya, membuat saya merasa bersalah karena telah menghancurkan hidupnya. Namun bagi sang nenek, hidup tak ada artinya jika tak ada saya. Dan sebelum ia meninggal, mereka berciuman untuk terakhir kalinya. Cerita kembali berpindah pada sang idol, yang mana ia merasa sangat bosan dengan hidupnya yang begitu-gitu saja. Nah, kebetulan saat di toilet, ada fans fanatik yang ingin diakui oleh sang idol. Namun hal itu malah membuatnya jijik bahkan kesal padanya. Lalu seketika pria tersebut langsung membalas serangannya, membuat sang idol babak belur dibuatnya. Akan tetapi entah dari mana, pedang iblis menghampirinya dan merasukinya. Dan dengan cepat pria itu pun terbunuh. Nah, rupanya ia telah dirasuki oleh pedang legendaris. Lantas ia membuat keributan di kota dan kebetulan ada Guy di sana. Kemudian ia langsung terkena serangan dari gadis itu. Maka dari itu Guy pun bertransformasi kembali. Pemimpin pusat Sosidai mencoba menghubungi saya, namun tak kunjung diangkat. Sedangkan Guy mulai menyerang gadis tersebut, dan itu berhasil ditangkis olehnya. Mereka berdua langsung saling beradu pedang yang mengakibatkan banyak ledakan di sekitar sana. Hingga Guy pun terpojok. Beruntung saya datang tepat pada waktunya, sehingga Guy masihlah selamat. Akan tetapi setelah kedatangannya, gadis itu malah langsung kabur dari sana. Saya mencoba membantu Guy untuk pergi dari tempat itu. Bukannya ke Sosidai, mereka malah pergi nyantai di pinggiran kota. Nampaknya saya masih belum move on atas kepergian pacarnya sebelumnya. Namun bagi Guy memikirkan hal itu adalah hal yang percuma. Jadi saya pun menasehatinya bahwa setiap orang harus punya sosok yang ia cintai dan melindunginya, agar ia bisa terus bertahan dan membuat hidup lebih bermakna. Mendengarnya, Guy menjadi kepikiran dengan Sayaka dan sang master. Tiba-tiba saja kantor pusat Sosidai memanggil mereka
untuk mengurus salah satu Busoma yang mengamuk. Yang tak lain itu adalah teman kantor dari saya sendiri. Busoma itu menyerang dengan agresif, tetapi saya juga tak mau kalah dalam menyerang dengan mengeluarkan cincin cahaya miliknya. Namun lagi-lagi itu berhasil ditangkis. Busoma mengeluarkan energi yang luar biasa, membuat jurus-jurus dari saya pecah dan saya juga ikut terlempar. Melihat rekannya terkapar, Guy langsung ikut bertarung menggunakan pedang lengannya. Saat Busoma hendak menembak Guy, saya membentengi dengan badannya, sehingga Guy tidak terluka sedikit pun. Kemudian pacar dari Busoma tersebut menghampirinya, mencoba mengingat kembali bahwa mereka adalah manusia. Dan ternyata itu berhasil menarik perhatiannya, sehingga Guy tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menebasnya dari belakang, yang menyebabkan Busoma itu kembali menjadi sosok manusia. Di sisi lain, Sayaka masih menyayangkan kepergian dari Guy dan membenci ayahnya yang membuat Guy memiliki tangan iblis. Kembali pada Guy, di mana saya tak mau untuk berobat di rumah sakit dan berbicara sedikit tentang masa lalunya, karena Guy heran kenapa ia mau bergabung di Soshidai. Dan rupanya nih, waktu menjadi tentara dulunya ia pernah sekarat. Namun karena ia terpilih oleh pedang legendaris, ia pun menjadi sosok Busoma. Dan alasannya bergabung ke Soshidai adalah agar ia bisa memperlambat dirinya menjadi sosok Busoma. Walaupun Guy masih belum memahami penjelasannya. Sore harinya terjadi keributan di taman kota, yang mana itu adalah gadis sebelumnya. Nah, kebetulan ada Sayaka di situ. Dan beruntung Guy berhasil menghalau serangannya. Guy berikutnya bertransformasi dan bertarung habis-habisan dengan gadis itu. Gadis itu mengakui Guy mulai tambah kuat. Maka dari itu ia pun melarikan diri lagi dari sana. Sayaka menghampirinya dan melihat luka dari Guy yang cukup dalam. Sayaka mengkhawatirkannya, juga mengajaknya untuk pulang ke rumah. Namun lagi-lagi Guy dengan dinginnya menolak dan pergi begitu saja. Kemudian ia kembali bertemu dengan Seiya, yang pada saatnya mereka pun pergi ke kantor pusat Soshidai. Setelah sekian lama Guy ingin pergi ke sana dan ingin mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Tak disangka perjalanan itu memakan waktu cukup lama untuk tiba di sana. Setibanya mereka langsung dimarahin karena suka keluyuran kemana-mana. Dan saya disuruh untuk dibukukan karena jika tidak ia akan menjadi Busoma. Namun saya tak mendengarkannya, karena ia mendengar bahwa bos dari semua Busoma telah keluar dari kandangnya. Dan naas, itu adalah ayah dari ketua Soshidai sendiri, yang juga merupakan guru dari saya dahulu kala. Karena itu ia meminta agar dirinya sajalah yang akan membebaskan sang guru dari Busoma, yang artinya ialah yang akan membunuhnya. Namun sayangnya sang ketua tak mengizinkannya untuk bertindak. Di sisi lain, perang melawan bos Busoma sudah terjadi. Walau sudah dikeroyok beberapa orang, tetap saja dengan santai ia melawan mereka semua. Setelah sang ketua melihat pertarungan semua itu, pada akhirnya ia memerintahkan saya untuk pergi melawannya sekarang. Mendengar itu mereka pun bergegas langsung menuju ke medan perang. Ayah dari ketua tersebut telah menghabisi mereka semua seorang diri. Kemudian barulah tiba saya dan Guy ke lokasi Busoma itu berada. Saya mencoba memanggil nama dari gurunya, akan tetapi itu percuma, karena ia sudah 100% dirasuki oleh pedang legendaris. Saya pun mengeluarkan cakramnya dengan kekuatan penuh. Saya menyuruh Guy untuk mundur dan meminta untuk memenuhi janjinya, yaitu membunuh dirinya jika ia telah berubah menjadi Busoma juga. Karena waktunya untuk menjadi manusia akan segera habis. Mereka berdua lalu mengambil ancang-ancang, dan saya langsung melemparkan cincinnya pada Busoma itu, yang mana itu langsung ditangkisnya. Seketika saya teringat dengan masa lalunya. Ketika sebelum menjadi Busoma, ia adalah instruktur yang saya hormati, dan kini ia malah akan melawan dengan tangannya sendiri. Busoma itu lalu menyerang saya dengan aura pedang legendaris yang dimilikinya. Walau sempat terluka, saya berhasil mengunci Busoma itu dengan cincinnya. Namun tiba-tiba terasa sakit luar biasa dari kepalanya, dan hal itu dimanfaatkan oleh sang guru untuk menyerangnya balik. Sekarang saya berada di sisi terpojok,
dan dengan cepat Guy mengcovernya. Dengan sekuat tenaga Guy mencoba menebasnya. Namun sayangnya kekuatan Busama itu jauh lebih kuat dibanding Guy, yang membuat Guy kewalahan menghadapinya. Seiya tak diam saja. Ia mencoba membantunya dengan beberapa serangan jarak jauh, dan itu cukup efektif melawannya. Bahkan kantor pusat beranggapan bahwa mereka sudah pasti bisa menang. Namun lagi-lagi ia berevolusi menjadi sosok yang lebih mengerikan. Ketua Sosida yang melihat itu langsung menyuruh mereka mundur. Tetapi saya tak memiliki energi untuk lari dari situ. Saya lalu menyuruh Guy untuk kabur dari sana. Namun yang ada Guy lebih agresif dari sebelumnya. Terpaksa saya pun juga ikut bertarung. Yang mengejutkan, pedang legendaris malah menyerap jiwa dari Guy yang langsung menyerang saya yang merupakan rekannya. Tak ada cara lain. Saya pun mencoba mengekangnya agar ia tak menjadi Busama lebih jauh. Namun upayanya tersebut tak berhasil, dan terlihatlah sosok Shiryu yang merupakan jelmaan dari lengan Guy. Dengan cepat ia langsung menusuk dada dari Seiya. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal pada Guy dan seketika ia meledak, yang pada akhirnya Guy pun terjatuh yang telah menjadi sosok manusia kembali. Dan Sword Guy season pertama pun selesai. Sebenarnya ending dari anime ini emang gak jelas dan rada nanggung. Pantesan ratingnya itu rendah nih teman-teman. Walaupun begitu, ada beberapa pelajaran yang berharga dari cerita tadi, terutama pada kisah percintaan antara saya dan sang nenek. Walaupun ia berprestasi dan dulunya cantik, ia tetap menunggu saya berpuluh-puluh tahun dengan kesetiaannya. Kalau di sini mah setia bahkan bisa dibeli dengan uang. Oke, sampai sini dulu. Tolong bantu like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kami akan ngebahas anime yang jarang diketahui oleh banyak orang, atau biasa disebut underrated untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan bye.